Saat ide ini dibuat, saya berpikir kita harus nyelamatin ras terkuat di muka bumi. Siapakah dia? Yaitu emak-emak yang nyalakan sens kiri tapi mereka belok kanan. Jadi ide kita cukup simple saja ya teman-teman, sederhana. Ingin membuat sens motor ini dapat berbunyi agar pada saat ras terkuat yang dimaksud itu adalah, tahu sendiri ya teman-teman. Saat kita menggunakan motor, suara dari WSR ini akan memberitahukan kita bahwa WSR-nya sedang aktif, sehingga kita dapat mematikannya dan juga kita bisa terfokus dan melihat apakah sens ini menyala ke kiri atau ke kanan. Sekarang kita harus mencari tahu di manakah letak pressure motor itu berada. Nah, biasanya sih Matic ada di bagian batok kepala, tapi setelah saya bongkar saya tidak nemukan dan kita coba melihat pada sisi kap motor bagian kanan, karena biasanya motor Matic itu kalau tidak di kepala, di sisi kiri kanan dari bodi motor, atau juga biasa kalau motor bebek itu berada di bagian tengah dari bodi motor. Dan akhirnya saya nemu ya teman-teman, letaknya di dalam situ. Jadi dia berada di belakang roda depan. Baik, saya coba lepaskan dulu. Kalau kita lihat di sini di pressernya, ini ada kode B dan L. Kode B itu yang langsung terhubung dengan kutub positif, sementara L itu ke beban lampu seperti itu. Jadi ini adalah kabel pressernya yang akan kita jumper nanti. Alat yang akan kita tambahkan yaitu ini ya teman-teman, buzzer. Buzzer ini dapat bekerja di 3 volt hingga 24 volt. Jadi aman ya teman-teman, karena motor ini menggunakan 12 volt seperti itu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita gunting kabelnya, kita keluarkan kabel serabutnya dan kita pelintir-pelintir seperti ini. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam sana. Untuk pemasangannya, kabel merah ini kita tancapkan di kabel B atau langsung ke positif dari baterai, sementara kabel hitamnya ini ke beban lampu seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita colok seperti ini, langsung kita pasang pressernya. Buzzer ini suaranya cukup cempreng juga ya teman-teman. Jadi saya di sini menutup bagian speakernya agar suaranya bisa sedikit berkurang. Nah, seperti itu. Setelah kita rakit, tinggal kita tempelkan saja di bagian bodi seperti ini. Setelah kita rangkai seperti ini, kembali kita pasang semua bagian part-part motor atau bodinya. Kita rapikan dan kita tes alat yang sudah kita buat. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman video dari saya. Cukup menarik juga hari ini. Jika ada yang kalian ingin tanyakan, boleh langsung ketik di kolom komentar. Dan seperti biasa, bagi kalian yang senang dengan ide-ide kreatif, langsung saja tekan tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian. Sukai juga video-video kita karena ada banyak sekali ide-ide kreatif yang mungkin cocok dengan kehidupan keseharian kalian. Saya Pak Uya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.